Satu hal ya, saya pernah mempertanyakan juga nasionalisme dari para peneliti ilmuwan Indonesia yang sampai hari ini masih ada di luar sana. Iya. Di beberapa negara ada dari Jepang, di Eropa sebagian, Amerika yang paling banyak. Iya. Waktu di sini diaspora bertemu, ada acara diaspora, mereka kembali berbagi pengalaman, ilmu ya. Saya mempertanyakan karena waktu saya undang di belakang layar seperti ini, saya bilang, kalian ini nasionalismenya dipertanyakan. Karena kalian sampai hari ini punya paten yang begitu hebat, tapi di luar negeri. Kalian melakukan penelitian di luar sana dan dimanfaatkan atau bermanfaat buat negara di mana kalian berada. Harusnya kalian kembali ke Indonesia, bangun Indonesia. Gagah sekali waktu saya nasihatin ya. Nasionalisme kalian tuh kemana selama ini dan seterusnya. Saya bilang, ayo pulang. Bangun Indonesia dengan ilmu yang kalian miliki. Mereka tertawa. Dia bilang, Pak Andi, siap, kami akan laksanakan. Jadi ini beberapa teman ini. Gaji kami dibayar atau penghasilan kami diturunkan 10% aja. Jadi dari 100%, 10% dibayarkan ke kami. Kami siap kembali. Berarti nggak ada masalah. Saya bilang, ayo pulang. Nah, cuma permintaan kami nih Pak Andi. Kalau di tempat kami sekarang ini, kami minta budget berapa aja dikasih. Kami minta semua sarana prasarana kami dipenuhin. Teman kami Pak Andi yang pulang ke Indonesia dengan nasionalisme yang Pak Andi bilang tadi harus tinggi tadi, sekarang nganggur. Minta budget susah, minta semua peralatan untuk penelitian susah. Kami ini peneliti. Kalau semua perangkat itu dan budgetnya nggak ada, kami nganggur Pak Andi. Diam loh saya. Nah, kalau di sini bagaimana Anda melihat penghargaan itu kalau Anda sendiri sekarang menggebu-gebu, tapi nanti jangan-jangan Anda termasuk yang akan kecewa. Kembali yang saya bilang, kesempatan. Sebagai sekarang sebagai wakil menteri, saya punya kesempatan untuk menggunakan ilmu-ilmu dan bukti-bukti dari ilmiah untuk menginformasikan kebijakan-kebijakan yang bisa kita ambil. Tetapi sebagai ilmuwan, saya terus terang saja punya pendapat yang sama dengan para diaspora teman-temannya Bang Andi. Karena kesempatan untuk melakukan penelitian terus terang saja sangat minim di negara kita. Dan jadi kembali, kalau sebagai ilmuwan, saya akan belak-belakan. Susah kalau saya kembali ke Indonesia. Karena saya kan tidak punya kesempatan untuk melakukan ilmu itu. Nah, mungkin karena sekarang saya berada diberikan kesempatan untuk melihat pendidikan tinggi sains dan teknologi ini, kita bisa mempertanyakan kenapa kesempatan itu sangat minim. Memang dana, tetapi selain itu ada yang lebih penting dari dana itu Bang Andi. Saya mulai dari saya jamin Bang Andi, kalau dana untuk risetnya ini dinaikkan 2 kali lipat, kalau ekosistem kita masih seperti ini, tidak akan ada hasilnya. Itu saya cukup yakin. Ekosistem apa yang Anda maksud ini? Ekosistem yang saya maksud adalah begini, di hampir semua negara, terutama sekali di negara-negara maju, seperti Amerika Serikat, di Tiongkok, di Eropa, di Jepang, di Singapura, sistem sains itu hampir sebagian besar, hampir seluruhnya itu dilakukan di universitas. Jadi yang melakukan penelitian sains dan teknologi itu adalah dosen-dosen universitas. Dan ini menjadi sangat penting karena dosen-dosen universitas itu melakukan penelitian. Saya melakukan penelitian sebagai dosen. Waktu saya mengajarkan, saya mengajarkan berdasarkan penelitian. Berarti berdasarkan ilmu sains yang terbaru. Nah, sehingga itu ada penurunan ilmu untuk menciptakan ilmu baru. Apa itu maksudnya meneliti? Apa penelitian yang paling baru? Kalau dosen-dosen kita tidak melakukan penelitian, mereka hanya menggunakan yang sudah baku dari dulu. Mungkin sudah ketinggalan. Karena ilmu itu berubah terus. Jadi kalau kita tidak melakukan penelitian, kita tidak bisa mengajarkan kepada mahasiswa yang baru. Sehingga ini jadilah lingkaran yang, terus terang saja lingkaran yang buruk. Mahasiswa kita juga tidak tahu bagaimana melakukan penelitian, hingga kita tidak ada penghasilan sains dan teknologi. Kalau kita tidak ada penghasilan sains dan teknologi, itulah begitu sulitnya kita menghasilkan industri berbasis sains dan teknologi. Kalau kita tanya sekarang apa industri kita yang berbasis teknologi, sangat jarang Bang Andi. Di negara-negara maju,
negara industri-industri yang teknologi itu semua datangnya dari mana Bang Andi? Dari universitas. Itulah mengapa klaster Silicon Valley, kembali lagi ke AI, itu di mana? Di situ karena ada Stanford University. Itulah yang mendrive industri itu adalah universitasnya. Nah di Indonesia kita masih belum. Penelitian kita terpaku pada satu institusi. Kebanyakan di situ. Padahal harusnya itu di semua universitas. Kalau penelitian itu di semua universitas dan sistemnya itu harusnya negara itu dengan dana yang ada itu menentukan prioritas apa, penelitian apa yang negara perlukan. Misalnya kita punya 28 komoditas hilirisasi. Ini berarti negara kita sangat kaya terhadap bahan-bahan itu mineral seperti silika, bauksit, nikel, ataupun juga dari rumput laut. Itu kita sangat kaya itu, dan itu mereka punya nilai ekonomi yang sangat tinggi kalau itu diolah, dihilirisasi. Tapi untuk menghilirisasi kita perlu sains dan teknologi. Kalau tidak ada teknologinya, rumput lautnya tetap akan dijual seperti itu, kita tidak mendapatkan nilai ekonomi yang 2 kali lipat atau 3 kali lipat begitu rumput laut itu dijadikan seperti kosmetik. Nah, yang kalau yang harusnya terjadi itu negara bisa menentukan. Kita memberikan prioritas terhadap yang kita perlukan. Lalu ini juga yang menjadi paling penting. Begitu negara menentukan prioritas, kalau universitas lah yang melakukan penelitian itu, mereka bisa berlomba-lomba bertanding. Saya punya proposal A, saya punya proposal B, saya punya proposal C. Proposal mana yang paling bagus sehingga riset itu menjadi kompetitif. Karena banyak yang melakukan. Kalau itu cuma dilakukan oleh satu, tidak akan kompetitif, Bang Andi. Itulah yang terjadi selama ini. Nah, kalau itu sudah terjadi, itu akan berputar. Ada industri yang berbasis teknologi, ada dana yang lebih banyak, dan industri juga akan bersedia mengeluarkan dana untuk mensupport riset yang berkualitas, karena berkualitasnya itu karena itu kompetitif. Nah, lingkaran ini belum terjadi, Bang Andi. Kita punya harapan besar, karena Pak Prabowo membuat khusus Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi yang dipimpin oleh Menteri Profesor Satrio Brojonegoro. Di bawah pimpinan Pak Menteri, sungguh ingin kita galakan. Kita coba kembalikan riset ke universitas, sehingga riset kita itu kompetitif dan mahasiswa-mahasiswa kita juga bisa mengerti apa itu riset. Nah, itu yang bisa membuat pertumbuhan ekonomi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.